زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Di kota kecil yang sunyi, hidup sepasang suami istri di rumah sederhana. Mereka tak punya banyak, hanya nasi dan sedikit garam di atas meja. Namun hati mereka penuh iman dan rasa syukur. Bismillah, rezeki dari Allah, walau sedikit tetap nikmat. Semoga Allah terus jaga kita dalam kesabaran. Aku yakin, siapa yang sabar, Allah akan beri jalan. Kita hanya harus bertahan dan terus berdoa. Musim kering tiba, tanaman tak tumbuh, pekerjaan semakin sulit. Tetangga kaya, Pak Dharma, justru makin sombong. Salat terus, tapi tetap miskin. Apa nggak capek minta terus tapi tak berubah? Kenapa kita diuji terus? Apakah Allah dengar kita? Allah mendengar, tapi Dia ingin kita kuat. Dunia ini ujian. Suami kehilangan pekerjaan terakhirnya, persediaan habis. Mereka hanya punya sisa beras. Ya Allah, kuatkan kami. Jangan biarkan kami putus asa. Kadang aku merasa sendiri. Zuyyina lillazina kafaru al-hayatu ad-dunya. Pak Dharma jatuh sakit, anak satu-satunya mengalami kecelakaan. Hartanya habis karena musibah. Mengapa semua ini terjadi? Aku kehilangan segalanya. Kami bawakan makanan, Pak. Kami tahu Pak Dharma sedang kesulitan. Setelah semua kata-kataku, kalian bantu aku. Kami hanya ingin jadi orang baik, Pak. Seperti ajaran agama kami. Pak Dharma menangis malam itu. Ia mulai belajar mengaji, minta maaf pada semua orang yang pernah ia sakiti. Astagfirullah. Aku lalai. Aku buta karena dunia. Pak Dharma mulai membantu desa, menggalang air bersih, mengajar anak-anak mengaji. Siapa sangka orang yang dulu mencela kini jadi penolong kita. Semua warga bersatu. Mereka membangun madrasah, memperbaiki rumah-rumah, dan memulai pertanian kolektif. Ini semua karena Allah bukakan hati kita. Di tengah malam doa bersama, hujan turun setelah berbulan-bulan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bismillah. Ini proyek kita semua. Kita lakukan karena Allah. Saya sudah lama tak melihat desa kita sehati seperti ini. Mereka bekerja siang malam, bergantian tanpa pamrih. Dari tanah kering itu, air mulai mengalir. Subhanallah. Ini keajaiban dari kerja keras dan doa. Dari sisa kayu dan tanah liat, mereka bangun madrasah kecil di pinggir masjid. Anak-anak mulai belajar mengaji. Ustaz, aku hafal Al-Fatihah. Masya Allah, teruskan ya. Setiap hurufnya pahala.
Dulu aku tertawa saat mereka bicara tentang surga. Sekarang aku yang berharap diampuni. Hati yang bertobat lebih dicintai Allah, Pak. Beberapa pekan kemudian, hujan kembali turun. Kali ini deras, ladang mulai hijau. Ya Allah, Engkau Maha Mendengar. Ini tempat ibadah atau gubuk reot. Mana hasilnya dari semua doa kalian? Doa kami bukan untuk pujian dunia, tapi untuk ketenangan akhirat. Dengan air hujan dan kerjasama, ladang mulai ditanami. Sayuran tumbuh, warga jual hasil ke kota. Akhirnya, kita bisa beli buku dan seragam untuk anak-anak. Ini tawaran kerja dari kota, gajinya cukup besar. Apa abang akan pergi? Kalau ini amanah, aku harus siapkan bekal iman. Di kota, ia diuji dengan harta dan dunia, tapi ia tetap salat, tetap bersedekah. Kenapa kamu beda? Tidak tergoda dunia? Karena aku pernah diuji dengan kelaparan, dan Allah cukupkan hatiku. Sang istri kirim surat, madrasah bertumbuh, desa makin hidup, tapi kesehatan Pak Dharma menurun. Pak Dharma sering bicara tentang akhirat. Ia ingin wafat dalam sujud. Suatu malam, Pak Dharma tertidur di sajadah, dalam sujud panjang. Ia tak pernah bangun lagi. Dia benar-benar kembali dalam husnul khatimah. Ia tak tinggalkan warisan uang, tapi tinggalkan madrasah, air bersih, dan hati yang terinspirasi. Madrasah Dharma Al-Falah. Semoga setiap huruf jadi amal jariah. Setelah wafatnya Pak Dharma, warga meminta sang suami menggantikan posisi beliau sebagai penasehat desa. Kami percaya engkau bisa jaga amanah ini. Saya terima. Tapi ini bukan jabatan, ini tanggung jawab di hadapan Allah. Pembangunan jalan dan irigasi menuntut kebijakan adil. Ada yang mencoba korupsi bantuan. Setiap rupiah harus transparan. Kita bukan lagi desa lama. Dulu, tak ada yang peduli. Yang sekarang kami bangga punya pemimpin jujur. Madrasah kini punya 2 kelas, guru tambahan, dan perpustakaan kecil. Kita mulai program tahfidz untuk anak-anak. Allahu Akbar. Istri mengajak suami kembali ke kota untuk berobat, karena kesehatannya mulai menurun. Abang harus jaga diri. Jangan terus memikul beban sendirian. Di rumah sakit, sang suami dirawat intensif. Ia tetap membawa mushaf dan terus berzikir.
pasien ini luar biasa. Di tengah sakit, tetap tenang dan penuh harapan. Jika aku pergi duluan, lanjutkan kebaikan kita. Jangan biarkan cahaya padam. Abang bukan pergi, abang pulang. Ia wafat saat azan subuh berkumandang, tersenyum dalam tenang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemakaman dihadiri warga desa dan kota. Doa-doa mengiringi kepergian sosok teladan. Beliau tak hanya guru, tapi cahaya. Semoga Allah pertemukan kita kembali di surga. Anak-anak generasi baru kini memimpin desa. Mereka menanamkan nilai iman dan ilmu. Kami akan lanjutkan. Ini bukan akhir cerita. Semua yang kita tanam, kini tumbuh. Aku rindu, tapi aku bahagia. Hidup ini ujian, tapi siapa yang bersabar akan lihat keajaiban. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kufur dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212.